Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanabian Asrofi, NIM 2253360 dari kelas TI 3E. Saya di sini akan menjelaskan tentang mata kuliah jaringan komputer dasar. Jaringan mempengaruhi kehidupan kita. Jaringan membuat kami di antara semua hal penting bagi keberadaan manusia, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain berada tepat di bawah kebutuhan kita untuk mempertahankan kehidupan. Bagi kita, komunikasi hampir sama pentingnya dengan ketergantungan kita pada udara, air, makanan, dan tempat tinggal. Di dunia sekarang ini melalui penggunaan jaringan, kita terhubung dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Orang yang memiliki dapat berkomunikasi secara instan dengan orang lain untuk mewujudkan ide tersebut. Berita, peristiwa, dan penemuan diketahui di seluruh dunia dari hitungan detik. Individu bahkan dapat berhubung dan bermain game dengan teman-teman yang dipisahkan oleh lautan dan benua. Video pengalaman belajar Cisco Networking Academy. Pengubah dunia tidak dilahirkan, mereka dibuat sejak tahun 1997. Cisco Networking Academy telah berupaya mencapai satu tujuan, mendidik dan membangun keterampilan generasi berbakat berikutnya yang diperlukan untuk ekonomi digital. Klik mainkan untuk melihat bagaimana Cisco Networking Academy mempelajari bagaimana kami menggunakan teknologi untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Tidak ada batasan. Kemajuan teknologi jaringan mungkin merupakan perubahan paling signifikan di dunia saat ini. Hal-hal tersebut membantu menciptakan dunia di mana batas-batas negara, jarak geografis, dan keterbatasan fisik menjadi kurang relevan, sehingga hambatan-hambatan yang ada semakin berkurang. Internet telah mengubah cara interaksi sosial, komersial, politik, dan pribadi kita terjadi. Sifat langsung komunikasi melalui internet mendorong terciptanya komunitas global. Komunitas global memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang tidak bergantung pada lokasi atau zona waktu. Penciptaan komunitas online untuk pertukaran ide dan informasi berpotensi meningkatkan peluang produktivitas seluruh dunia. Penciptaan cloud memungkinkan kita menyimpan dokumen dan gambar serta mengaksesnya di mana saja, kapan saja. Jadi, apakah kita sedang berada di kereta, di taman, atau berdiri di batu gunung, kita dapat mengakses data dan aplikasi kita dengan lancar di perangkat apapun. Komponen jaringan. Peran tuan rumah. Jika Anda ingin menjadi bagian dari komunitas online global, komputer, tablet, atau ponsel pintar Anda harus terhubung ke jaringan terlebih dahulu. Jaringan itu harus terhubung ke internet. Topik ini membahas tentang bagian-bagian jaringan. Lihat, apakah Anda mengenali komponen ini di jaringan rumah atau sekolah Anda. Semua komputer yang terhubung ke jaringan dan berpartisipasi langsung dalam komunikasi jaringan diklasifikasikan sebagai host. Host dapat disebut perangkat akhir, beberapa host juga disebut klien. Namun, istilah host secara khusus mengacu pada perangkat di jaringan diberi nomor untuk tujuan komunikasi. Nomor ini mengidentifikasi host dalam jaringan tertentu. Nomor ini disebut alamat Internet Protocol atau IP. Alamat IP mengidentifikasi host dan jaringan tempat host tersebut terhubung. Server adalah komputer dengan perangkat lunak memungkinkannya memberikan informasi seperti email atau halaman web ke perangkat akhir lain di jaringan. Setiap pelayanan memerlukan perangkat lunak server terpisah. Misalnya, server memerlukan perangkat lunak server web untuk menyediakan layanan web jaringan. Sebuah komputer dengan perangkat lunak server dapat memberikan layanan secara bersamaan kepada banyak klien berbeda. Seperti disebutkan sebelumnya, klien adalah jenis host. Klien memiliki perangkat lunak untuk meminta dan menampilkan informasi yang berbeda dari server, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Contoh perangkat lunak klien adalah browser web, seperti Chrome atau Firefox. Satu komputer yang juga dapat menjalankan beberapa jenis perangkat lunak lain, misalnya menggunakan dapat memeriksa email dan melihat halaman web sambil mengirim pesan instan dan mendengarkan streaming audio. Tabel ini mencantumkan 3 jenis perangkat lunak server yang umum. Jenis serial. Keterangan server email menjalankan perangkat lunak server email dengan menggunakan perangkat lunak klien email seperti Microsoft Outlook untuk mengakses email si server. Jaring. Server web menjalankan perangkat lunak server web. Klien menggunakan perangkat lunak browser seperti Windows Internet Explorer untuk mengakses halaman web di server. Jenis mengajukan. Keterangan server file menyimpan file perusahaan dan penggunaan di lokasi pusat. Perangkat klien mengakses file ini dengan perangkat lunak klien seperti Windows File Explorer. Rekan ke rekan. Perangkat lunak klien dan server biasanya dijalankan pada komputer terpisah. Namun ada juga kemungkinan satu komputer digunakan untuk kedua peran tersebut secara bersama. Dalam usaha kecil atau rumah, banyak komputer berfungsi sebagai server dan klien di jaringan.
Jenis jaringan ini disebut jaringan peer-to-peer. Pada gambar PC, berbagai percetakan memiliki koneksi Universal Serial Bus (USB) ke printer dan koneksi jaringan menggunakan kartu antarmuka jaringan NIC ke PC berbagai file. Keuntungan jaringan peer-to-peer: mudah diatur, kurang rumit, biaya lebih rendah karena perangkat jaringan dan server khusus mungkin tidak diperlukan, dapat digunakan untuk tugas sederhana seperti mentransfer file dan berbagai printer. Kerugian dari jaringan peer-to-peer: tidak ada administrasi terpusat, tidak seaman itu, tidak terukur, semua perangkat dapat bertindak sebagai gelandang server yang dapat memperlambat kinerjanya. Perangkat akhir: perangkat jaringan yang paling dikenal orang adalah perangkat akhir. Untuk membedakan satu perangkat akhir dengan perangkat akhir lainnya, setiap perangkat akhir jaringan memiliki alamat. Ketika perangkat akhir mulai komunikasi, perangkat tersebut menggunakan alamat perangkat akhir tujuan untuk menentukan kemana harus menyampaikan pesan. Perangkat akhir adalah sumber atau tujuan pesan yang dikirimkan melalui jaringan. Klik mainkan pada gambar untuk melihat animasi data yang harus melalui jaringan. Perangkat perantara: perangkat perantara menghubungkan masing-masing perangkat ke jaringan. Mereka dapat menghubungkan beberapa jaringan individual untuk membentuk suatu internet unified. Perangkat perantara ini menyediakan konektivitas dan memastikan arah data melintasi jaringan. Perangkat perantara menggunakan alamat perangkat akhir tujuan bersama dengan informasi tentang interkoneksi jaringan untuk menentukan jalur yang harus diambil melalui pesan melalui jaringan. Contoh perangkat perantara yang umum dan daftar fungsinya ditunjukkan pada gambar. Perangkat jaringan perantara melalui beberapa atau semua fungsi berikut: meregenerasi dan mengirimkan kembali sinyal komunikasi, memberikan informasi tentang jalur apa saja yang akan melalui jaringan dan internet, beritahu perangkat lain tentang kesalahan dan kegagalan komunikasi, mengarahkan data sebagai jalur alternatif ketika terjadi kegagalan tautan, klasifikasikan dan arahkan pesan berdasarkan prioritas, mengizinkan atau melakukan aliran data berdasarkan pengaturan keamanan. Media jaringan: komunikasi distansikan jaringan pada media-media menyediakan jalur yang dilalui pesan dari sumber ke tujuan. Jaringan modern terutama menggunakan 3 jenis media untuk menghubungkan perangkat seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kabel logam di dalam kabel, data dikodekan menjadi impuls listrik. Serat kaca atau plastik di dalam kabel atau kabel serat optik, data dikodekan menjadi pulsa cahaya. Transmisi kabel, nirkabel, data dikodekan melalui modulasi frekuensi gelombang elektromagnetik tertentu. 4 kriteria utama dalam memilih media jaringan adalah berapa jarak maksimum media yang berhasil membawa sinyal, bagaimana lingkungan di mana media akan dipasang, berapa jumlah datanya dan seberapa cepat data tersebut harus dikirimkan, berapa biaya media dan pemasangannya. Representasi jaringan: arsitek dan administrator jaringan harus mampu menunjukkan seperti apa jaringan mereka nantinya. Mereka harus dapat dengan mudah melihat komponen mana yang terhubung ke komponen lain, di mana lokasinya dan bagaimana komponen tersebut akan dihubungkan. Diagram jaringan seringkali menggunakan simbol seperti ditunjukkan pada gambar untuk mewakili berbagai perangkat dan koneksi yang membentuk suatu jaringan. Diagram memberikan cara mudah untuk memahami bagaimana perangkat terhubung dalam jaringan besar. Jenis gambar jaringan ini dikenal dengan diagram topologi. Kemampuan untuk mengenali representasi logis dari komponen jaringan fisik sangat penting untuk dapat menvisualisasikan organisasi dan pengoperasian jaringan. Selain representasi ini, terminologi khusus digunakan untuk menggambarkan bagaimana masing-masing perangkat dan media terhubung satu sama lain. Kartu antarmuka jaringan (NIC). NIC secara fisik menghubungkan perangkat akhir ke jaringan. Port fisik, konektor atau outlet pada perangkat jaringan 4 media terhubung ke perangkat akhir atau perangkat jaringan lainnya. Antarmuka, port khusus pada perangkat jaringan yang terhubung ke jaringan individual karena router menghubungkan jaringan port pada router tersebut sebagai antarmuka jaringan. Diagram topologi. Diagram topologi adalah dokumentasi wajib bagi siapapun yang bekerja dengan jaringan. Mereka menyediakan peta visual tentang bagaimana jaringan terhubung. Ada 2 jenis diagram topologi, fisik dan logis. Diagram topologi fisik. Diagram topologi fisik menggambarkan lokasi fisik perangkat antara dan instalasi kabel, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Anda dapat melihat bahwa ruangan tempat perangkat ini berada di label dalam topologi fisik ini. Diagram topologi logis. Diagram topologi logis menggambarkan perangkat port dan skema pengalamatan jaringan, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Anda dapat melihat perangkat akhir mana yang terhubung ke perangkat perantara mana dan media apa yang akan digunakan. Topologi yang ditampilkan dalam diagram fisik dan logis sesuai dengan perangkat
pemahaman Anda pada titik khusus ini. Cari ini di internet untuk diagram topologi jaringan untuk melihat beberapa contoh yang lebih kompleks. Jika Anda menambahkan kata Cisco ke phrase cara Anda dapat menemukan banyak topologi menggunakan ikon yang mirip dengan apa Anda lihat pada gambar ini. Jaringan berbagai ukuran. Sekarang setelah Anda memahami komponen-komponen yang berbentuk jaringan dan representasinya dalam topologi fisik dan logika, Anda siap mempelajari berbagai jaringan. Jaringan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari jaringan sederhana terdiri dari 2 komputer hingga jaringan yang menggunakan jutaan perangkat. Jaringan rumah sederhana memungkinkan Anda berbagai sumber daya seperti printer, dokumen, gambar, dan musik di antara beberapa perangkat lokal. Jaringan kantor kecil dan rumah suhu memungkinkan orang untuk bekerja dari rumah atau kantor jarak jauh. Banyak pekerja wira swasta menggunakan jaringan jenis ini untuk mengembangkan dan menjual produk, memesan persediaan dan berkomunikasi dengan pelanggan. Bisnis dan organisasi besar menggunakan jaringan untuk menyediakan konsultasi, penyimpan, dan akses informasi di seluruh jaringan. Jaringan menyediakan email, pesan instan, dan kolaborasi antar karyawan. Banyak organisasi menggunakan konektivitas jaringan mereka ke internet untuk menyediakan produk dan layanan pada pelanggan. Internet adalah jaringan terbesar yang ada. Faktanya, istilah internet berarti jaringan dari jaringan. Ini adalah kumpulan jaringan pribadi dan publik yang saling berhubungan. Dalam usaha kecil dan rumah, banyak komputer berfungsi sebagai server dan lain di jaringan. Jenis jaringan ini disebut jaringan peer-to-peer. LAN dan WAN. Infrastruktur jaringan sangat bervariasi dalam hal ukuran area yang dicakup, jumlah pengguna yang terukur, jumlah dan jenis layanan yang tersedia, area tanggung jawab. 2 jenis infrastruktur jaringan yang paling umum adalah local area network atau LAN dan wide area network WAN. LAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke pengguna dan perangkat akhir di wilayah geografis kecil. LAN biasanya digunakan di departemen dalam suatu perusahaan, rumah, atau jaringan bisnis kecil. WIN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke jaringan lain di wilayah geografis yang luas, yang biasanya dimiliki dikelola oleh perusahaan besar atau penyedia lain telekomunikasi. Gambar tersebut menunjukkan LAN dan terhubung dengan WAN. LAN adalah infrastruktur jaringan yang mencakup wilayah geografis kecil dan memiliki karakteristik khusus. LAN menghubungkan perangkat akhir di area terbatas seperti rumah, sekolah, gedung, perkantoran, atau kampus. WIN, gambar tersebut menunjukkan WAN menghubungkan kedua LAN. WAN adalah infrastruktur jaringan yang mencakup wilayah geografis yang luas. WAN biasanya dikelola oleh penyedia layanan ISP atau penyedia layanan internet ISP. WAN memiliki karakteristik khusus. WAN biasanya menyediakan tautan berkecepatan lebih lambat antar LAN. Sekian penjelasan materi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.